Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiatul Hidayah, NIM 2619032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi faktor persekutuan besar. Ada pula konsep dan sifat-sifatnya faktor persekutuan besar. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep dari faktor persekutuan besar. Faktor persekutuan besar ini merupakan faktor dari suatu nilai yang memiliki hasil positif. Jadi pada hasil faktor persekutuan besar ini tidak mungkin memiliki hasil yang negatif. Kemudian ada pula contoh dari faktor persekutuan positif dari 25 dan 30 adalah, yang pertama kita harus memfaktorkan terlebih dahulu angka-angka tersebut. Ada 25. 25 ini faktornya apa saja? Berarti 25 ini habis dibagi dengan angka berapa saja ya. 25 itu habis dibagi dengan angka 1 yang memiliki hasil 1. Kemudian 25 ini juga habis dibagi dengan angka 5 yang memiliki hasil 5. Dan yang terakhir 25 ini habis dibagi dengan 25 yang memiliki hasil 1. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa faktor terbesar dari suatu nilai itu merupakan bilangan itu sendiri. Kemudian yang kedua ada angka 30. 30 ini habis dibagi dengan angka berapa saja? 30 ini habis dibagi dengan angka 1 yang memiliki hasil 30. Kemudian 30 ini juga habis dibagi dengan angka 2 yang memiliki hasil 15. Kemudian ada pula 30 ini habis dibagi dengan angka 3 yang memiliki hasil 10 dan seterusnya sampai yang terakhir 30 ini habis dibagi dengan 30 yang memiliki hasil 1. Seperti tadi bahwa pada kesimpulannya bahwa faktor terbesar dari suatu nilai itu merupakan bilangan itu sendiri. Jadi kalau faktornya sudah sampai 30 berarti itu sudah mentok sampai 30 saja. Nah, selanjutnya setelah kita sudah menemukan faktor-faktor dari suatu bilangan, kita bisa menentukan faktor persekutuannya dari 25 dan 30. Nah, faktor persekutuan ini apa? Faktor persekutuan ini merupakan faktor yang memiliki nilai sama antara faktor dari 25 dan faktor 30. Jadi, faktor berapa yang memiliki angka sama dari faktor 25 dan 30? Ini ada angka 1. Angka 1 ini ada pada faktor 25 dan juga ada pada faktor 30. Jadi angka 1 ini merupakan faktor persekutuan dari 25 dan 30. Selanjutnya ada angka 5. Angka 5 ini ada pada faktor 25 dan juga ada pada faktor 30. Nah, jadi faktor 5 ini merupakan faktor persekutuan dari 25 dan 30. Selanjutnya ada 25. 25 ini ada pada faktor 25 akan tetapi tidak ada pada faktor 30. Jadi 25 ini tidak termasuk dalam faktor persekutuan antara 25 dan 30. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan faktor persekutuannya dari 25 dan 30 ini, kita bisa menentukan faktor persekutuan besar, yakni faktor persekutuan yang memiliki nilai paling besar. Di sini ada faktor persekutuannya itu ada angka 5 dan 1. Dari angka tersebut yang memiliki angka paling besar itu adalah 5. Berarti faktor persekutuan besar dari angka 25 dan 30 itu adalah 5. Nah, kita juga bisa menotasikannya sebagai berikut, yaitu bisa dalam kurung kurawal ataupun dalam kurung 25,30 yang bisa dibaca dengan faktor positif dari 25 dan 30 ini adalah 5. Nah, jadi kesimpulannya pada penjelasan saya ini adalah jika A dan B ini bilangan bulat dengan sekurang-kurangnya satu di antaranya ini tidak sama dengan 0, maka FVB dari A dan B ini sama dengan faktor dari A dan B sama dengan C. Jika A habis dibagi dengan C dan B habis dibagi dengan C, bila A habis dibagi dengan D dan B habis dibagi dengan D, dengan D ini kurang dari sama dengan C. Loh, kenapa kok bisanya D ini kurang dari sama dengan C? Nah, kita lihat penjelasan tadi bahwa kan faktor persekutuan dari A dan B itu memiliki hasil C. Berarti di sini C itu merupakan faktor terbesar dari 25 dan 30. Atau faktor yang memiliki nilai paling besar dari antara faktor A dan B. Di sini kan D juga
habis dibagi dengan A juga habis dibagi dengan B, akan tetapi kan nilainya ini masih kurang dari C, karena C ini merupakan faktor yang paling besar dari A dan B. Selanjutnya ada contoh. Nah, di sini kita bisa lihat faktor dari min 12 dan 30 ini adalah 6. Nah, coba deh kalian bisa hitung sendiri. Ini cara hasil cepatnya saja. Kita caranya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada min 4. Faktor dari min 4 dan 4 ini sama dengan 4. Ada juga faktor dari 7 dan 13 ini adalah 1. Kemudian faktor dari 6 dan 42 ini adalah 6. Faktor dari 3 dan 0 ini adalah 3. Dan faktor dari min 2 dan 5 itu adalah 1. Faktor dari min 1 dan 1 adalah 1. Kemudian ada faktor dari 1 dan 7 itu adalah 1. Dan kemudian yang terakhir ada faktor dari 1 dan 0 itu adalah 1. Nah, nih ada catatan penting di sini. Faktor dari A dan B adalah 1. Ini jika A dan B ini saling prima. Nah, berarti apabila suatu bilangan apabila difaktorkan jadi nilai faktor A dan B yang memiliki hasilnya itu 1, berarti angka atau bilangan tersebut ini saling prima. Kemudian selanjutnya ada jika faktor A dan B sama dengan C, apakah faktor dari A per B dan B per C itu sama dengan 1? Nah, kita bisa membuktikan di sini. Misal yang pertama, faktor dari A bagi B dan B per C itu sama dengan D, dengan D itu lebih dari sama dengan 1. Maka A per C ini habis dibagi dengan D, dan A per B ini habis dibagi dengan D juga. Sehingga A per C ini sama dengan M kali D. Nah, kemudian A ini kita bisa cari dengan M kali D kali C, atau kita bisa tulis dengan A ini sama dengan M kali C kali D. Selanjutnya yang B per C ini sama dengan N kali D. Nah, kita bisa menyimpulkan dengan ini M sama D ya. Kemudian berarti B ini sama dengan N kali D kali C, atau bisa kita tulis dengan B sama dengan N kali C kali D. Nah, C, D ini merupakan faktor persekutuan dari A dan B. Karena di sini faktor persekutuan dari A dan B ini adalah C. Nah, C kali D itu hasilnya kurang dari sama dengan C, sehingga D kurang dari 1. D kurang dari sama dengan C per C. C per C ini bisa kita hasilkan dengan angka 1. Jadi D ini kurang dari sama dengan 1. Nah, ini D apabila lebih dari sama dengan 1 dan D kurang dari sama dengan 1, berarti ini D itu sama dengan 1. Jadi faktor persekutuan dari A per B dan B per C itu sama dengan 1. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai algoritma pembagian. Ini sudah pernah dijelaskan pada kelompok sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai algoritma pembagian. Nah, ada dirumuskan seperti ini, B sama dengan A kali H plus S. Nah, kita lihat langsung contohnya. 7, 2 sama dengan 21 kali 3 plus 9. Perhatikan, faktor persekutuan besar dari 72 dan 21 sama dengan faktor persekutuan besar dari 21 dan 9 sama dengan 3. Nah, jika B ini sama dengan A kali H plus S, apakah faktor persekutuan besar dari B dan A sama dengan faktor persekutuan dari A dan S?
Misal, faktor persekutuan besar dari B dan A itu adalah C, dan faktor persekutuan besar dari A dan S itu adalah D. Berarti faktor persekutuan besar dari B dan A sama dengan C ini karena B sama dengan A kali H plus S. Jadi S ini habis dibagi dengan C. Nah, jadi A ini habis dibagi dengan C dan S ini juga habis dibagi dengan C. Maka C itu merupakan faktor persekutuan A dan S, sehingga faktor persekutuan besar dari A dan S ini sama dengan D. Dari itu kita bisa dapatkan C ini kurang dari sama dengan D. Nah, selanjutnya ada faktor persekutuan besar dari A dan S sama dengan D. Jadi S ini habis dibagi dengan D dan A ini habis dibagi dengan A. Mohon maaf. Jadi A ini habis dibagi dengan D. Maka karena B ini sama dengan A kali H plus S, maka B ini habis dibagi dengan D. Nah, jika A habis dibagi dengan D dan B ini habis dibagi dengan D, maka D itu merupakan faktor persekutuan A dan B dengan faktor persekutuan besar dari A dan B ini adalah C. Kita dapatkan D ini berarti kurang dari sama dengan C, karena C kurang dari sama dengan D dan D kurang dari sama dengan C, maka C itu bisa dikatakan sama dengan D. Maka faktor persekutuan besar A dan B sama dengan faktor persekutuan besar A dan S itu sama nilainya. Jika B sama dengan A kali H plus S, maka faktor persekutuan besar B dan A ini sama dengan faktor persekutuan besar dari A dan S. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat dari faktor persekutuan besar. Sifat yang pertama yaitu faktor persekutuan besar nilai A dan B sama dengan AX plus BY. Nah, contohnya, faktor persekutuan besar dari 6 dan 15 sama dengan, kita bisa mencari nilai X dan Y itu menggunakan dengan mengingat rumus kombinasi linear. Nah, kombinasi linear ini dirumuskan dengan adanya dua himpunan. Di sini ada dua himpunan yaitu A dan B, kemudian ada X dan Y. Nah, X dan Y di sini dimisalkan dengan min 2,1, yang kemungkinan kedua ada min 1,1, dan yang ketiga ada min 1 dan 0. Nah, pada permisalan di sini ini sudah pasti bahwa urutannya seperti ini. Jika menghasilkan suatu bilangan positif yang paling sedikit, itulah nanti hasilnya. Jika hasilnya belum positif, maka dilanjutkan dengan kemungkinan yang selanjutnya. Nah, di sini ada angka 6 dan 15. 6 dan 15 ini 6 jika pada kemungkinan yang pertama dikalikan dengan min 2 dan 1. 6 dikalikan min 2 plus 15 dikalikan dengan 1, maka mempunyai hasil 3. 3 ini merupakan bilangan positif yang merupakan bilangan positif kecil. Maka ini adalah merupakan hasilnya dari faktor persekutuan A dan B. Kemudian sifat yang kedua, ada T sama dengan AX plus BY ini, di mana sudah habis dibagi dengan nilai X. Dan Y ini bilangan-bilangan bulat. Contohnya, faktor persekutuan besar dari 12 dan 30 sama dengan, nah ini juga memakai rumus seperti tadi seperti contoh yang seperti kombinasi linear. Nah, 12 ini jika dikalikan dengan min 2 dan ditambah 30 dikalikan dengan 1, kemudian kita mencoba kemungkinan yang kedua dengan 12 dikalikan min 1 plus 12 dikali 1 dan 30 dikalikan dengan 0.
Di sini jika 12 dikalikan dengan min 2 dan plus 30 dikali dengan 1 ini mempunyai hasil 6. 6 ini merupakan bilangan positif yang paling sedikit dari bilangan berikut-berikutnya. Kemudian berarti bilangan 6 ini merupakan faktor persekutuan besar dari 12 dan 30. Nah, contoh selanjutnya. Pada sifat yang ketiga, faktor persekutuan besar A dan B sama dengan 1. Di sini, jika A dan B ini merupakan bilangan prima. Contohnya seperti ini, faktor persekutuan besar dari nilai 3 dan 7 sama dengan, kita menggunakan rumus yang tadi, juga bisa menggunakan rumus yang tadi yang sudah saya jelaskan pada konsep faktor persekutuan besar. Jika di sini menggunakan rumus yang seperti ini, 3 dikalikan dengan min 2, terus kemudian plus 7 dikalikan dengan 1 memiliki hasil 1. Ini merupakan bilangan positif yang paling terkecil sebelum negatif. Di sini berarti faktor persekutuan besar dari nilai 3 dan 7 ini terbukti sama dengan 1. Nah, kita kan sudah tahu bahwa bilangan prima itu ada 3 dan 7, berarti terbukti bahwa bilangan prima itu jika di faktor persekutuan besar memiliki hasil 1. Kemudian sifat yang keempat yaitu faktor persekutuan besar nilai A dan B sama dengan D, maka faktor persekutuan besar dari nilai A per D dan B per D ini memiliki hasil 1. Kita buktikan dengan contoh berikut, yaitu contohnya faktor persekutuan besar 8 dan 12 ini memiliki hasil 4. 4 ini didapatkan dengan cara seperti tadi. Kemudian setelah memiliki hasil 4 ini merupakan D, karena di sini sudah dirumuskan bahwa A, faktor persekutuan besar A dan B memiliki hasil D. Kemudian kita menggunakan rumus ini, faktor persekutuan besar A per D dan B per D ini memiliki hasil 1. Jadi A per D di sini 8 per 4 memiliki hasil 2 dan 12 per 4 yaitu 3. Jadi faktor persekutuan besar nilai 2 dan 3 ini memiliki hasil 1 dengan cara seperti ini. Jadi terbukti bahwa faktor persekutuan besar 8 dan 12 ini sama dengan 4, maka faktor persekutuan dari 8 per 4 dan 12 per 4 ini memiliki hasil 1. Kemudian sifat yang kelima, jika C habis dibagi dengan A dan C habis dibagi dengan B dengan faktor persekutuan besar A dan B sama dengan 1, maka C ini habis dibagi dengan A kali B. Contohnya, jika 28 habis dibagi dengan 2 dan 28 ini habis dibagi dengan 7 dengan faktor persekutuan besar 2 dan 7 sama dengan 1, maka 28 ini faktor persekutuan habis dibagi dengan 2 kali 7. Bisa disimbolkan dengan 28 ini berarti habis dibagi dengan 14. Kemudian sifat yang keenam, jika B kali C ini habis dibagi dengan A dengan faktor persekutuan besar A dan B ini sama dengan 1, maka C ini habis dibagi dengan A. Contohnya, jika 5 kali 10 ini habis dibagi dengan 2 dengan faktor persekutuan besar 2 dan 5 ini sama dengan 1, maka 10 ini juga habis dibagi dengan 2. Kemudian sifat yang ketujuh yaitu D ini sama dengan faktor persekutuan besar dari nilai A dan B jika dan hanya jika A ini habis dibagi dengan D dan B habis dibagi dengan D. Jika dan hanya jika kedua, jika A habis dibagi dengan C dan B ini habis dibagi dengan C, maka B juga habis dibagi dengan C. Contoh, 2 sama dengan faktor persekutuan besar 6 dan 20 jika dan hanya jika. Yang pertama, jika 6 ini habis dibagi dengan 2 dan 8 habis dibagi dengan 2. Kemudian
Jika 6 habis dibagi dengan 2 dan 8 habis dibagi dengan 2, maka 2 ini habis dibagi dengan 2. Sekian penjelasan dari konsep dan sifat-sifat faktor persekutuan besar. Selanjutnya